Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Herni dengan NIM 19026031, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberkasan arsip dengan sistem subjek. Kita harus mengetahui apa itu sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat atau dokumen. Dalam mengelola arsip pribadi, kita juga dapat menerapkan sistem subjek. Misalnya di rumah tangga, ada arsip tentang pembayaran rekening listrik, rekening telepon, arsip tentang ijazah, akte kelahiran, dan lain-lain. Sistem penyimpanan subjek ini lebih tepat digunakan untuk pertama, pada kantor yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara sentralisasi atau terpusat, sehingga ada kecenderungan penyimpanan dokumen yang terdiri berbagai pokok permasalahan. Kedua, pada penyimpanan data pada toko serba ada yang memiliki data tentang berbagai jenis barang yang dijual dan sebagainya. Adapun kelebihan menggunakan sistem subjek ini, yang pertama, kita mudah mencari keterangan bila perihal saja yang kita ingin ketahui. Kedua, kita dapat mengembangkan dan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Terdapat juga kelemahan sistem subjek ini. Pertama, kita akan sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk berbagai jenis surat. Pada sistem subjek ini, sebelum kita menyimpan arsip, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip. Daftar klasifikasi arsip di sini adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Adapun tujuan pembuatan dari daftar klasifikasi subjek ini adalah yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama pula, dan arsip dan subjeknya yang saling berkaitan akan diletakkan secara berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah tepat ditentukan kembali dan dapat dikembalikan ke tempat semula. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek ini, masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkatan kedua ada submasalah atau masalah yang paling kecil dari masalah utama. Tingkatan ketiga ada sub-sub masalah, yaitu masalah yang lebih kecil dari sub masalah. Adapun proses penyimpanan dalam sistem arsip ini menggunakan peralatan ataupun perlengkapan seperti yang pertama, filing kabinet, yaitu jumlah laci disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah utama. Yang kedua ada gayet atau jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah. Yang ketiga folder, jumlahnya juga disesuaikan dengan banyaknya kelompok masalah. Yang keempat kartu indeks. Yang kelima rak sortir. Yang enam lemari kartu indeks. Adapun prosedur penyimpanan arsip. Langkah-langkah penyimpanan arsip sistem subjek pada dasarnya sama dengan sistem yang lain. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan kita periksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum. Dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat. Yang kedua, mengindeks, yaitu kita menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Yang ketiga, mengkode.
Hal yang kita lakukan dalam mengkode yaitu kita menuliskan kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode beberapa huruf atau angka, maka kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Tapi jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, maka yang ditulis adalah nama subjeknya. Kode subjek yang ditulis adalah nama atau nomor subjek pada daftar klasifikasi yang tingkatannya lebih kecil. Langkah keempat yaitunya menyortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. Langkah yang kelima yaitunya menempatkan. Surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Sebelum surat ditempatkan secara permanen pada tempat penyimpanan, jangan lupa kita harus membuat kartu indeks terlebih dahulu. Setelah kita menyimpan arsip, maka kita juga harus perlu mempelajari prosedur penemuan kembali arsip dengan sistem subjek ini. Prosedurnya yaitu sebagai berikut. Pertama, lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. Kedua, lihat kode penyimpanan kartu indeks. Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat atau arsip pada laci atau guide dan folder sesuai dengan kodenya. Baiklah, demikianlah proses penyimpanan dan penemuan kembali sebuah arsip menggunakan sistem subjek. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.